untuk vitamin anak di era pandemi sesuai Nabi biasanya apa dok? Bisa dimention detailnya berapa jumlah daunnya, berapa lama dimasaknya. Yang kedua, Ustadz Zaidul Akbar mohon izin satu-satu apa 2, 3 saya pertanyaan langsung. 3 nggak apa-apa saya catat. Oh baik saya baca. Yang kedua adalah Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjaga daya tahan anak usia 1-10 tahun di tengah pandemi saat ini? Karena kadang mereka suka lupa, tidak betah menggunakan masker jika keluar rumah. Dan bagaimana menjaga daya tahan tubuh bagi anak berkebutuhan khusus, karena anak ABK cenderung suka memakan apa saja. Terima kasih Ustadz. Kemudian pertanyaan yang 3 adalah, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana mengenalkan resep yang Ustadz berikan kepada anak mulai usia berapakah anak boleh minum rimpangan. Nah, ada 3 Ustadz pertanyaan, dimohon untuk penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Jadi yang pertama vitamin buat anak. Itu sebenarnya gini Bapak sekalian. Ya sebenarnya dalam produk ciptaan Allah yang Dia ciptakan di atas buminya ini ya, kayak sayuran buah-buahan itu ada vitamin sebenarnya. Sayuran buah-buahan misalkan situ ada vitamin C lah, vitamin E lah, vitamin A lah, vitamin D lah, vitamin ini seterusnya ya. Dalam bentuk apa ya bisa Anda berikan dalam bentuk mereka mengkonsumsi buah-buahan misalkan. Ya tidak mesti kita terpaku pada harus makan suplemen vitamin ini gitu, nggak mesti kalau saya. Ya contoh mungkin kita tahu misalkan dalam jeruk misalkan yang familiar lah gitu kan ada vitamin C-nya misalkan, atau mungkin dalam wortel misalkan ada vitamin A-nya lah, itu kan vitamin semua sebenarnya ya. Dan kita bisa berikan itu setiap hari ya berganti-ganti kepada mereka ya. Terus ada juga dan memang ada beberapa jenis sayuran atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan tertentu yang memang kandungan itu memang komplit di situ. Tadi saya sebutkan ada misalkan madu ya. Madu itu kan vitaminnya cukup banyak ya. Jadi kalau tanya apa vitamin terbaik dan vitamin paling mudah yang kita bisa berikan pada anak ya madu ya. Madu apa aja yang penting madunya benar ya, bukan madu sintetik atau segala macam lah kayak begitu, salah satu caranya. Dan produk perlebahan itu juga banyak sekali vitaminnya Bapak Ibu ya. Bipolen misalkan ada, seingat saya ada 12 atau 13 jenis asam amino yang ada pada bipolen ya. Jadi subhanallah itu bisa kita berikan pada anak-anak, bisa dicampurkan makanan atau mungkin minuman, nggak masalah ya. Atau propolisnya juga bisa, atau mungkin royal jelly-nya juga bisa kita berikan pada mereka ya. Itu. Kemudian kalau ya memang mereka ya, mungkin pertanyaan yang nomor 3 ya, mulai usia berapa anak-anak bisa minum rimpang-rimpangan. Sebenarnya kalau Anda atau kita bisa mengelola rimpang-rimpang atau rempah tadi dengan baik, anak-anak itu bisa minum loh. Saya di rumah pernah mendapatkan satu teman saya buat ya dalam botol gitu, itu isinya itu ya ada kurma, ada kunyit segala macam, tapi enak gitu. Nah, jadi anak-anak yang masih SD pun, anak-anak saya tuh mau minum gitu kan, karena pun rasanya pun manis gitu kan. Jadi misalkan berarti anak umur 3 tahun boleh nggak? Boleh aja, kasih aja kalau mereka mau. Kenalkan minuman-minuman. Dan kenapa? Toh mereka juga sudah berkenalan dengan minuman-minuman yang tidak sehat gitu loh. Kenapa kita ragu dan katakanlah takut mengenalkan dengan minuman-minuman yang sehat ya, terutama rempah-rempah atau rimbang. Minimal kalau enggak ya udah kasih air madu lah gitu loh. Itu kan salah satu cara paling mudah. Air ya, ketika mereka berangkat ke sekolah atau kemana ya kasih air dalam botol atau tumbler mereka itu campurkan madu sehingga rasanya manis, itu sudah sangat-sangat powerful buat mereka. Diguncang-guncang, dikocok-kocok sehingga madu itu larut dalam air. Dari itu salah satu cara yang paling mudah ya untuk memberikan asupan vitamin pada mereka. Kalau dulu juga pernah saya dalam buku resep, ada buku saya yang kedua yang insya Allah bakal hadir ini, judulnya itu 200 resep sehat, 200 resep sehat JSR itu juga saya jelaskan di situ. Misalkan air dalam botol tumbler 600 ml dimasukkan mungkin 1-2 gelas madu ya, 1-2 sendok madu, lalu ditambahkan sedikit dengan ya 1/4 lah ya, atau seujungan lah bipolen. Bipolen itu kan siap sama minum. Guncang-guncang,
dibikin rasanya madu itu powerful luar biasa yang buat tubuh ya, menjaga imunitas. Salah satu caranya ya. Dan ini kita bisa berikan kapan ya, seanak itu sudah bisa mengkonsumsi sesuatu ya kasih aja, kenalkan, minimal kenalkan air madu untuk mereka. Daripada anak itu minum sirup, mendingan Anda di rumah siapkan misalkan ada madu, Anda kasih air dingin gitu kan, bukan air es gitu kan, aduk-aduk kan enak juga tuh dibandingkan sirup kan gitu. Kalau saya sih begitu ya pola pikirnya. Atau mungkin juga ketika mereka bikin jus, ya jusnya dikasih madu juga nggak masalah. Ya sehingga mereka sudah lidah mereka tuh sudah dekat dengan tadi produk-produk yang baik tadi. Nah, yang kedua, bagaimana cara menjaga daya tahan anak gitu kan? Jadi gini Bapak sekalian, anak mau pakai masker ya sebagai bentuk ikhtiar silakan saja. Tapi saya harus katakan bahwa pakai masker itu tidak meningkatkan imunitas gitu loh. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita oke, betul. Tapi yang menguatkan atau menjaga imunitas anak tersebut bukan masker tadi. Buktinya ya kita lihat sekarang yang bukan saya mengajarkan nggak pakai masker ya, bukan. Maksud saya itu yang nggak pakai masker karena yang udah pakai masker kena juga virusnya nggak ada, kan ada. Ya. Tapi pesan besarnya itu adalah banyak orang akhirnya luar biasa gitu kan. Maaf ya, mungkin contoh-contoh ekstrim begini. Anak itu suruh pakai masker, suruh pakai face shield, orang tua juga. Tapi mereka ngantri ke drive-thru membeli fast food. Ini kan nggak lucu. Itu maksud saya. Ya. Mereka pakai masker, pakai face shield segala macam, tapi sekeluarga mampir ke fast food ya dan dirutinkan makan fast foodnya. Katakan yang jelas-jelas kita udah tahu katakanlah fast food kayak begitu atau makanan-makanan olahan kayak begitu tuh justru malah melemahkan imunitas gitu loh. Kan jelas kayak begitu ya. Jadi kalau bagaimana cara kita menjaga ya tadi ke konsep bagaimana menguatkan imunitas mereka yang ada pada pencernaan mereka. Ya ada sayur, buah, produk lebah, probiotik sudah banyak saya jelaskan tuh. Berinteraksi dengan alam ya. Jangan takut dengan kotor gitu kan. Ya kita terlalu bersih itu nggak bagus, terlalu kotor juga nggak bagus. Tengah-tengahnya aja ya. Biarkan anak-anak katakanlah ada kayak mungkin ya saya pernah berapa kali saya kasih contoh gitu kan. Suatu hari beberapa bulan lalu saya pernah pergi ke suatu daerah di Magelang gitu kan. Ada panen ikan ya punya salah satu ustadz wakaf di sana itu saya nyemplung ke kolam ikannya dan setelah nyemplung ke kolam ikan saya udah paham kalau saya nyemplung ini besar kemungkinan saya akan gatel gitu kan setelah keluar dari kolam ikannya. Oh jelas lah pasti gatel karena saya jarang berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada dalam kolam tadi ya bakterinya apa segala macam kan gitu. Setelah saya keluar dari kolam ikan ya saya bersih-bersih dengan air bersih gitu kan lalu pakai sabun yang sehat juga. Alhamdulillah hilang tuh nggak perlu pakai sampai makan obat-obatan segala macam gitu loh. Ya, itu salah satu cara. Jadi jangan terlalu takut juga gitu loh. Terus kalian ya. Nah, kalau ngerti kata kuncinya apa? Kuatkan pencernaan. Kayak sekarang udah ngerti wabah kayak begini, kita nggak tahu sampai kapan ya jaga perut mereka. Ya, jangan biarkan perut mereka tuh lebih banyak asupan-asupan yang tidak sehat. Dan edukasi mereka, ya orang tua punya otoritas, ya anak ya tetap ya anak mungkin SMP misalkan mereka kan belum punya kemampuan untuk misalkan di Indonesia secara umum gitu kan untuk mencari uang gitu kan. Jadi jangan berikan uang untuk makan-makan kayak begitu dan sampaikan ya bisa juga dalam bentuk komunikasi kepada anak-anak. Kamu kalau makan kayak begini terus kamu lemah loh imunnya. Udah lemah kayak begini nanti ya tidak mendoakan ya Abi Umi nggak mendoakan papa mama nggak mendoakan tapi kamu punya potensi untuk kena virus ini gitu loh. Kan takutin juga sedikit gitu loh. Itu bisa. Salah satu cara kita di samping tadi ya kita berikan pada mereka yang paksain, salah satu dipaksain. Jadi orang tua tuh punya hak memaksakan untuk memberikan yang terbaik. Kalau anaknya bandel-bandel sedikit paksain, minum gitu kan. Saya kadang-kadang kalau anak saya yang kecil itu sakit itu ya kita sama istri gitu kan nyekoin bareng gitu kan. Mulutnya dibuka bareng-bareng kita kasih minum gitu loh. Kenapa? Ya kalau ngikutin kehendak mereka ya nggak bakal mau gitu-gituan gitu kan. Toh yang dikasih juga bukan sambiloto kok. Nggak sepahit-pahit itu juga. Ya habis soda lah berapa pahitnya lah habis soda gitu. Jadi itu salah satu caranya sehingga kita nggak tergantung ya. Maksudnya orang tua nggak tergantung dengan mereka ya. Kita yang mengatur mereka bukan mereka ngatur kita. Nah gitu kayak begitu ya. Jadi ya silakan jangan keluar pakai masker jangan itu tidak masalah silakan tapi yang harus Anda jaga
Justru malah tadi ya, imunitas itu adanya di pencernaan. Itu ingat baik-baik itu. Artinya apa? Kalau mereka katakanlah mau keluar rumah atau segala macam, mau pakai masker segala macam, tapi ingat, kuatkan imunitas mereka, terutama kuatkan pencernaan mereka dulu sehingga nanti mereka keluar tuh aman gitu loh. Buktinya kan gini, maksudnya analoginya gini lah. Ada orang nih dalam satu kumpulan, misalkan ya, kita bicara di luar wabah ini loh, misalkan. Ada yang bersin, kira-kira pertanyaan, kalau misalkan dalam ruangan itu ada dalam tempat itu ada 10 orang, ada yang satu bersin, kira-kira 9 orang yang lain itu kena flu semua nggak? Jawabannya iya apa tidak? Belum tentu loh. Ya kan? Belum tentu 9 orang tuh kena flu semua, tergantung imunitas. Jadi wabah ini, pandemi ini benar-benar menjadi sarana kita untuk menilai imun dan iman kita. Sebenarnya di situ. Yang dulu udah belajar ikhtiar, belajar tawakal segala macam, kepake nggak di sini ilmunya? Ya. Jadi akhirnya ketika ilmu yang dalam kajian-kajian itu terpakai semua di sini tuh, ya imannya juga tenang dan imunnya sudah ngerti. Oh, bahwa ternyata coba lihat bosnya, Anda yang mungkin punya keluarga di kampung, di desa-desa segala macam, yang mereka tuh subhanallah gitu kan, nggak banyak informasi tentang wabah ini dan mereka anteng-anteng saja di sana gitu kan. Nyangkul ya nyangkul, yang nyawa ya nyawa, yang kebun ya kebun, ya aman-aman saja. Ya. Nah, pesan ini yang mungkin kita tinggal di perkotaan ya khususnya kayak begitu yang kurang gitu kan. Dan itu harus kita pelajari dan kita bisa praktekkan ya khususnya di lingkungan keluarga kita. Demikian ya Allah.